Saya cek dulu. Oke, ya udah recording di sini. Kita rekam. Apa yang kita kerjain sekarang rekam ya. Oke, ini punyanya Koirul, saya mute dulu ya. Oke, udah. Nah, oke guys, tadi udah ngomong-ngomong sedikit sama Marcel. Marcel udah bilang, ini kan simbol di Instagram, guys. Oke, ya. The one that you're studying now, sebenarnya itu sesuatu yang sudah kalian tahu sih. Sesuatu yang mungkin kalian kerjain kalau misalnya kalian punya ini Instagram, ya. Nah, kalau di Instagram kan ada foto kan pasti. Nah, kemudian di bawahnya tuh ada kasih tulisan kayak gitu. Nah, siapa yang sering bikin tuh? Saya boleh tanya nggak? Jawab dong, boleh lewat chat, boleh lewat suara. Siapa yang sering bikin entry Instagram? Agis kemarin bikin mes. Oke, Agis bikin ya. Nah, itu oke, ada chatnya kita lihat. Sebentar. Oke, Marcel enggak, ya enggak apa-apa. Oke. Ya, all of them are called caption. Nah, fungsinya caption itu adalah menjelaskan gambar, kan gitu. Nah, contohnya kayak begini, ya tadi sudah kelihatan sebentar. Ya, ini dia. Jadi, ini bentuk yang sekarang, yang sangat terkenal sekarang. Kalau yang nanti kita pelajarin itu agak sedikit aja berbeda. Itu yang bentuk kayak seni banget gitu loh. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi we have the photo, ya kan ada fotonya. Nah, kebetulan di sini ada tulisannya view products ya. Berarti ini bisa dibilang ini promotion instead of just personal entry. Nah, kemudian di sini ada like-nya, kemudian ada comment, and then you have, ya kalau di foto-foto kalian udah tahu lah ya. Nah, di sini ada kata made well, his beauty, his grace, his hometown hero. At Step Angeles Pub, Remy. Working that bandana, by the way. Nah, ini kira-kira intinya tentang apa ya? Ada yang tahu? Kok diem aja sedih saya? Aduh, kok kita jadi cuma berlima ya? Anjingnya lucu ya, iya betul, lucu banget ya. Kira-kira intinya ini tentang apa nih, Febri? Ini Agis lenyap ya, aduh. Oke, ada chat lagi. Oke, dia katanya Marcel praising the dog, oke. Iya benar juga sih kan, dia bilang ada his beauty, his grace, ya kan. Kemudian his hometown hero. Oke, dia muji-muji tentang anjingnya. Oke, sebentar, ini Agis saya masukin dulu. Terus informasi apa yang kita dapat sekarang? What kind of information can we get? Informasinya apa ini? Kira-kira kalau ditanyain, emang intinya tentang apa? Ada informasi apa yang bisa kamu dapat dari ini? Oke, chat lagi. Oke, the writer's opinion about his dog, oke, and fashion, boleh juga, berarti bandana tadi ya. Karena kan jarang-jarang tuh anjing yang pakai bandana ya kan. Oke. Terus apa lagi nih? Do we have the dog's name? How about the name of the dog? Oke, kembali ada yang jawab. Oke, kalau Agis, coba tadi dicek connectingnya ya. Coba cek di settingnya untuk sound. Oke. Nggak punya dog. Yang memang kita nggak, saya juga nggak punya kali. Tapi kan di situ ada namanya ya, Koirul. Coba dicari namanya mana ya Koirul? Ini nggak ada yang tahu, gawat. Padahal di situ ada namanya. Siapa yang dapat ayo? Oke, ada lagi yang jawab. Oke, Remy ya. Aduh, itu Koirul beda satu huruf ya. Tapi jauh begitu jawabannya. Remy ini ya. Ini dia nama jenisnya ya. Oke.
Lain kali dilihat. Oke. Kita lanjut ya ke halaman selanjutnya. Oke, sekarang ada Instagram entry lagi nih. Ini kira-kira tentang, kembali saya cari yang binatang aja, yang lucu-lucu. Oke, ini apa ini? Ini bukan sikat bulu ya, ini bukan sikat ya, ini bukan sikat. Ini juga bukan ini apa? Sonic the Hedgehog, oke. Ya, bukan Sonic the Hedgehog sih, tapi hedgehognya benar. Atau dia yang bilang porcupine. Oke. Bahasa Indonesianya landak, ya. Oke, friends come in all shapes and sizes. Here's a pup and hedgehog having fun from Harikai Chiri. Oke. Ini dia, mereka lagi ngapain? Kira-kira lagi ngapain ini mereka berdua ini? Ada jawaban lagi? Oke, enggak. Oke, ada jawaban. Silahkan. Playing, ya, playing. Boleh juga. Ya, tadi kan di sini ada ya, having fun katanya dia bilangnya. Very good. Hedgehognya malu nih, so, oke. Ya, soalnya dia nggak ngadep ke kamera ya, betul banget. Terus, oke. Ya, jadi sebenarnya caption itu kan menjelaskan gambar ya. Tapi ini kita cuma ngelihat yang gaya gaya Instagram. Nah, bedanya yang akan kita pelajari nanti, kalau gaya Instagram itu lebih kayak nyantek gitu ya. Apa yang kita lihat terus kita rasain, kita tulis kan kayak gitu. Misalnya memang, kelihatannya kayaknya lagi seneng deh, atau mungkin kalian ambil foto, it looks delicious gitu kita bilang, terus kita ngeluh cuma gitu doang, itu boleh, nggak dilarang. Tapi yang kita kerjakan nanti akan sedikit lebih lengkap gitu. Agis coba ini deh, Restart nanti join lagi deh, bisa nggak? Itu berarti belum connecting audio tuh. Oke, saya tulis dulu aja ya. Itu belum connect berarti audionya. Nanti tolong dibantu ya di WA. Saya nggak bisa buka WA karena ini kebetulan record kan. Supaya nanti nggak waktu di recordingnya saya buka WA gitu. Kita tolong ya. Oke, itu Marcel udah bantu. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau yang ini kira-kira kalau kita disuruh bikin sendiri nih, kira-kira bakal bikin yang seperti apa? Iya benar nih, connecting audionya silang deh nih. Diulang lagi ya. Tolong minta Agis untuk restart aja deh. Oke, a mighty puppy. Oke, maksudnya yang ini apa yang ini nih? Ini apa ini nih yang banyak nih? Ya di sini kita nggak bisa bilang pup ya, karena kan ternyata pupnya ini di sini nih banyak banget ini anjingnya ya. Nah ini kita bilangnya pups berarti lebih dari satu kan. Oke, pups. Ini ada yang anjing dewasanya. Jadi ini kira-kira papahnya apa mamahnya nih? The female dog or the male dog? Anjing yang jantan apa betina? Don't look, oke. Boleh juga don't look. Tapi kok kayaknya seneng, dia lebih seneng kayaknya Koiro. Oke, dia kan female dog ya, jadi kayaknya mamahnya ya. Jadi kita bisa bilang apa? Mama dog looks very happy cuddling her pups gitu kali ya. Soalnya contohnya gitu. Oke, ada jawaban lain mungkin? Ya, oke dari Marcel. Ya, nantinya kita akan belajar, Anda akan diberi tugas untuk bikin yang kayak gini. Jadi nanti ada tugasnya ada 2 ya. Yang pertama bikin yang santai ya kayak begini.
Terus nanti ada bikin yang lebih rumit lagi. Contohnya yang nanti kita akan pelajarin habis ini. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Oke, nah ini dia. Saya kasihkan definisinya dulu. A caption is a mini story. Namanya mini berarti pendek ya. Bukan berarti langsung satu paragraf, misalnya kamu dapat misalnya, oh ceritanya tuh di 10 halaman, gambarnya cuma satu, kemudian kalian masukin semuanya, ya enggak lah. Pasti kan kayak di buku-buku cerita gitu kan, itu kan ceritanya sampai satu buku. Misalnya di bab itu cuma ada satu gambar ya. Biasanya kan kita kasihnya captionnya dari buku itu yang digambar itu cuma adegan yang terjadi pada saat itu ya. Contohnya gitu, kata dibilangnya a mini story. Jadi harus ada kejadiannya, pelakunya, harus ada tempatnya di mana. Jadi harus ada informasi yang jelas di situ. That answers all question about a photo. Nah, what kind of question? Itu nanti akan saya kasih listnya. Oke, nah yang kedua adalah requires time, thought, research, variety, and consistency to write. Nah, requires time, ya pastinya kan nggak bisa dalam 1 detik bisa jadi. Maka kita nanti ada panduannya untuk kalian, untuk bagaimana sih nulis caption yang benar itu kayak apa. Dan itu butuh waktu, jadi nggak mungkin kalau misalnya saya kasih tugas sekarang tiba-tiba 3 detik selesai gitu loh maksudnya. Oke, thought pasti harus dipikirin dong baik-baik ya kan, supaya orang juga ngerti ini maksudnya apaan sih gitu kan. Nah, kenapa research? Karena informasi yang harus kita berikan itu harus informasi yang udah benar. Di situ kita udah tahu, oke, itu fakta gitu loh. Bukan hanya sekedar kira-kira. Jadi kayak misalnya tadi yang caption yang sebelum ini, ayo Febri, Mondo. Kalau yang tadi kan kita bisa kayak ngarang-ngarang sedikit gitu ya. Kita nggak tahu faktanya, terus kita cuma masukin, ih lucu ya, misalnya cuma gitu doang. Tanpa ngadain riset, ya itu memang lucu, kita lihat kesannya lucu gitu. Kita kan nggak butuh riset kan, tapi kalau yang ini nanti Anda harus butuh riset sedikit. Kemudian ada variety yang artinya variasi. Jadi tidak boleh terlalu mirip sama dengan informasi yang nantinya jadi sumbernya gitu loh. Jadi jangan cuma sekedar copy paste. Dan jujur aja ya, dari kelas di SMA tuh ada beberapa yang copy paste langsung saya marahin juga. Kalau kamu cuma copy paste ya buat apa gitu loh. Kita kan butuh variety juga kan. Next ada consistency to write. Jadi istilahnya ini butuh latihan. Nggak bisa langsung 100% jeling bisa gitu. Tapi kalau misalnya bisa ya bagus sih gitu loh. Tapi yang pastinya kita perlu untuk konsisten menulisnya, kita sering latihan gitu. Oke, selanjutnya ini dia step of caption writing. Yang langkah pertama adalah make title for the photo. It can be from the main idea of the story. It reflects and confirms the information in the photo. Kemudian it draws readers' attention to continue reading both the caption and the story. Oke. Jadi yang pastinya informasinya harus merefleksikan informasi yang ada di artikelnya atau di bukunya dan bikin orang tuh pengen baca gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar hanya karena baca itu terus udah nggak tertarik lagi baca beritanya. Kalian nyadar nggak sekarang tuh orang tuh cenderungnya tuh kayak begini gitu loh. Jadi cuma baca caption, terus dipikirnya tuh yang paling bener langsung disebar gitu loh. Hoax banget nggak sih kayak gitu tuh, gitu ya. Oke, kemudian langkah keduanya, nah ini yang akan kita kerjakan bareng-bareng adalah give relevant information about the photo. Remember the 5W1H question words. Who, where, when, why, what, and how. Nah, nanti kalian harus bisa ngelengkapin ini dulu sebelum bisa nulis captionnya. Sebenarnya ini fungsinya hanya mempermudah aja sih supaya ketika kalian nulis, karena informasinya udah ada, tugas kalian tuh cuma nyatuin doang gitu loh. Kemudian use complete sentences in 1 or 2 sentences only. Jadi tuh nulisnya cuma 2 kalimat maksimal. Cuma saya saranin lebih baik 1 aja sih, supaya nggak pusing juga. Terus nanti gimana dong Miss gabung-gabunginnya? Ya nanti ada tekniknya sih, kita belajar sama-sama nanti. Oke, harus kasih kredit ya. Kalau nggak dikasih kredit juga nggak bener. Fotonya juga bukan punya kita ya kan?
Oke, kayak gini cara nulis kreditnya. Kembali lagi, ini semua nanti saya share dari Google Drive saya. Oke. Kemudian, nah ini dia ada catatan, kalau misalnya panjang namanya cut lines. Oke. Kemudian di contohnya, jadi yang contoh foto caption itu cuma segini doang nih. Pendek ya, cuman kalau cut lines dia lebih panjang. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita latihan dulu yuk. Nah, ini kebetulan ada satu model caption di sini ada you are never too old to set another goal or to dream a new dream dari C.S. Lewis. Ya, silahkan dijawab what is the purpose of the text. Siapa ya? Oke, ada yang udah jawab. Di sini ada Marcel bilangnya D. Ada yang lain? Kalau siapa ya? Luis, gimana jawabannya Luis? Ya, Luisnya lenyap. Masa cuma Marcel doang yang jawab? Aduh sedih saya. Oke, siapa lagi ini? Marcel ketawa lagi. Ayo, Agis masih belum bisa terkonek dengan baik, tapi ya udah nggak apa-apa. Nanti yang penting rekamannya ini nanti saya upload kok. Louis sudah pergi meninggalkan kita entah kemana. Koiro, kira-kira jawabannya Marcel benar nggak kalau misalnya saya pencet ini? Kan di sini ada entertain, berarti kan menghibur, educate, mendidik, inform, berarti memberikan informasi ya kan? Motivate, memotivasi, kemudian to surprise, mengagetkan. Yang mana nih, Febri sama Koiro? Harapan saya cuma tinggal sama kalian berdua karena yang dua ini, aduh, Agis nggak bisa connect di audionya, sama Luis nggak tahu, Alma juga nggak ada ini. Apa kira-kira? Kira-kira dia bener nggak Febri? Boleh terus di chat aja nggak apa-apa kok. Nggak ada ya? Ya, berarti murid saya cuma tinggal Marcel dong. Bener kata Febri. Oke, kita baca chat ya. Nah, kita lihat nanti jawabannya benar apa enggak. Kita belum tahu. Oke. Yes. Coba yes saja. Nah, sekarang tadi kan ada quotes-nya yang kayak gitu ya, yang modelnya kayak biasa Instagram gitu. Nah, sekarang quotes-nya ini saya ambil dari koran, ya. Indonesian President Joko Widodo, setter in white shirt, visits the site of Tamrin bomb blast in Jakarta, January 14, 2016. Nah, ini berarti saya ngambilnya dari koran. Nah, ini yang nanti kan kita bikin bareng-bareng ya, model yang koran dulu. Ini bener-bener model yang lengkap, jadi ada tanggalnya, ada tempatnya di mana, alasannya kenapa, gitu, itu ada semuanya. Jadi yang 5W 1H-nya itu lengkap semuanya. Oke, what is the purpose of the text? Mau yang mana? Oke, jawabannya saya lihat lagi. Oke, Marcel bilangnya B. To give description of what is going on in the picture. Yang lainnya setuju? Atau cuma Marcel doang yang masih on ini? Febri cuma jempol, astaga. Yang lainnya? Makasih lo jempolnya. Louis, yes. Ya udah, berarti jawabannya apa tadi? Oke, B ya. Oke, kita lihat nanti beberapa enggak. Next, Oke, sekarang pertanyaannya beda. Where was the location of the picture? In the picture ini. Di mana nih kira-kira? A, B, C, D, E. Saya ditinggal lagi. Oke, pada jawab D. Oke, kita lihat lagi nanti ya. Sekarang yang ini. According to the caption on the picture, when was the photo taken? Oke. C, benar nggak nih? Dua-duanya jempol. Ini Agis dengar beneran apa kagak ya nih?
Okay, Indonesian President Joko Widodo Center again. Who is the main subject in the picture that is described in the caption? Who, siapa? Di atau apa? Oke, Marcel bilangnya yang lain? Juga, ya udah ya. Oke, kita lihat ya skor kalian berapa. Aduh, kok nggak ada? Ya sedih saya. Oke, sudah. Ya, sorry. Ya, jawaban kalian sebenarnya benar semua sih, saya tahu. Ini karena saya pakainya Google Slide ya. Kalau kalian buka pakai PowerPoint, itu sebenarnya ada skornya gitu. Oke. Nah, itu kan tadi sebentar saya stop sharing dulu. Itu adalah PPT yang saya bikin untuk kalian. Nah, sebenarnya ada satu lagi, sebentar ya, saya sharing dulu. Nanti akan share linknya juga. Cuma kalau buat saya sih ini terlalu apa ya, kayak banyak banget kata-katanya gitu loh. Saya takut bikin kalian terlalu capek bacanya nanti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia yang satunya lagi. Nah, bentar ya. Oke, jadi gini ya, ada urutan penulisan caption tadi saya sudah berikan dalam bentuk 3 step yang simpel banget. Ini mereka perjelas, ini ada captionnya, ada writingnya, tuh ternyata ada konten sama rules-nya. Dan jangan lupa sama grammarnya juga ya. Sebenarnya grammarnya sih simple ya, rata-rata mereka pakai simple present atau simple past, tergantung situasi yang sudah digambarkan tuh yang sekarang sedang berlangsung atau kejadian kemarin kan gitu. Oke, kalau misalnya kalian taruh gambar ini di sini, tolong digeser aja dulu. Oke, jadi seperti yang tadi saya sudah kasih tentang basic information-nya. Oke, please. To understand a photograph, it should be clear, accurate, and complete. It is often called as cut line. Nah, lanjut lagi. Di sini dibilangnya adalah kita bikin title the photo, give relevant information, and write a photo credit. Ini sudah saya share juga tadi. Sorry, cek dulu. Professional standard photo captions should include ini dia ya, who, where, when, how, dan lain-lain tadi. Saya juga sudah share. Nah, ini tadi yang sempat saya bilang ya, harus bikin pembaca jadi terlibat secara emosional dan juga membuat mereka jadi penasaran gitu loh. Apa ini gitu. Ya, sebentar ya. Nah, mereka ingin nggak hanya terikat secara emosi, tapi juga bikin mereka jadi penasaran gitu. Nah, kemudian ini ada sejumlah peraturan yang sudah saya singkat tadi ya. Jadi ini ada tambahan aturan misalnya for photograph of more than one person, ini siapa tahu nanti kalian mau bikinnya seperti ini, identify from left to right, jadi dari kiri ke kanan ya urutannya. In case of large group, identify only the notable people. Kayak tadi, kan kita tuh ada banyak orang tuh, tapi yang kita garis bawahin kan Pak Bapak Presiden ya. Nah, jadi kita sebutin presiden yang lagi pakai baju putih, bla 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 gitu. Oke, nah ini yang penting juga, never include personal feelings and descriptive terms which interpret them as beautiful, scary, sad, lovely. Kenapa? Karena tidak semua orang punya image yang sama terhadap sesuatu. Jadi bisa aja buat orang warna putih itu peaceful, tapi ada juga orang lain menganggap itu scary. Gitu, tergantung dari background culture juga sih. Jadi kalau misalnya untuk charts and table, ini mungkin kalian sebagai anak teknik ya istilahnya ya, itu kalian akan banyak dealing with this one, oke? Jadi kayak bentuk charts, pie charts, tables itu juga akan ada di situ.
Nah, contoh kayak gini-gini juga boleh nih untuk caption. Oke, kembali. Tolong dimulai dengan huruf kapital. Ini penulisannya ya. Caption should not be in italics. Nah, italics itu ini garis cetak miring. Unless that also occurs in the main story. Nah, jadi kalau ada pengecualian kalau misalnya itu juga highlight dari bagian utama ceritanya. Nah, kemudian harus diakhiri dengan period alias tanda titik. Oke, nah segitu dulu penjelasan saya. Ada pertanyaan? Karena kalau enggak kita akan kembali ke WA aja. Kemudian nanti saya upload ininya supaya bisa kalian lihat lagi di WA dulu ya. Berarti kita share dulu. Oke semuanya. Terima kasih. Bentar nih saya lihat dulu ada lagi. Oke, kita segini aja ya. Biar nanti juga nggak terlalu lama. Kasihan juga si Alma ini kita tinggal sendirian, tapi dibahas lagi kok. Oke semuanya. Makasih ya. Oke. Pas nih kita sisa 10 menit. Oke semuanya, makasih. Silahkan leave dulu. Saya akan coba post. Saya akan stop dulu, kemudian saya cek ini bisa langsung di-upload atau tidak. Oke, bye-bye everyone. Ya, silahkan leave dulu. Ya, kita ketemu lagi di WA group, oke? Oke, kita ketemu di WA group ya. Oke.